rencanamu. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya. Amin ya. Oke. Rencanamu. Ya, oke. Ya, amin. Bilang, Jero mau pulang. Jero mau pulang. Ya. Oke, bye-bye Jero. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Pak John. Atas doanya. Atas doanya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat anak Jerome yang sudah menaikkan pujian yang sangat indah. Oke, itu berkat kita semua. Ayo, saya cus. Tuh, Mama Batut. Nggak dapat parkir soalnya Marco. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai. Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo akan memberitahukan siapa-siapa saya yang bertugas pagi ini. Silakan Bu Joyce. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna untuk kesempatan buat saya Ibu Joyce Putirai sebagai host. Sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pada pagi hari ini. Susunan acara ibadah Gereja JLCC online via Zoom pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 04 WIB, pukul 05.00 AM Hongkong, pukul 22.00 PM Jerman Nederland. 1. Host Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Doa propitik Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Pengumuman Ibu Aghanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Selesai. Baik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Silakan Pak John. Terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan, layak kita muliakan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, dia patut kita sembah ya di pagi hari ini. Dan kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Yang lain mic bisa dimatikan. Selain petugas yang bertugas setelah itu bisa dimatikan lagi. Oke. Ya, nanti Bapak Bruri akan berdoa sebelum firman Tuhan ya. Selamat malam Pak Bruri, sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Haleluya. Kita tadi dengar cucunya nyanyi indah sekali ya. Oke, kita nyanyi lagu dulu. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Datang dalam trans, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya.
besar, nyanyikan besar, Allahku, Allah nyanyikan besar, selamanya besar, Allahku dan besar ajaib. dan ajaib, Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud dengan suaranya Besar, besar, nyanyikan besar, nyanyikan besar, Allahku besar, selamanya besar ajaib. dan ajaib, Tuhanku. Sangat disembah, Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, Kau Raja segala hatiku bernyanyi, besar, Kau besar, nyanyikan besar, nyanyikan besar, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. besar, Besar, nyanyikan Allahku, besar, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar ajaib. dan ajaib, Tuhanku. Haleluya, Engkau besar. Amin. Kasih tepukan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Satu pujian lagi kita nyanyikan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, yang akan didoakan oleh orang tua kita Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kita sembah, Engkau layak dimuliakan. Amin. Kita nyanyikan lagu How Great Thou Art. Lord my God, when I now some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder.
this place. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Ya Tuhanku, ku bersyukur padamu. Kau ampuni dan hapus dosaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. How great thou art. Amen. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita dari Jerman, Pak John. Bro Riti Kuala. Selamat pagi. Pagi. Ibu. Pagi. Bang Lai. Pagi Ya, semuanya. Pak Omar Salim. Ya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan bertahta di dalam surga, dan yang hadir bersama kami dalam segala keadaan, karena untuk kemurahan Tuhan,
kembali kami saat Ya, ini. Yesus. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik buat setiap kami. Amin. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi kami Ya, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Opa, Bu Amin. Ruli. Praise the Terima kasih Lord. Pak Ruli. Nah, Tuhan berkati ya Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, Sama-sama Pak Firman ya, John. Terima untuk kasih. doa Amin. yang sangat indah. Amin. Praise God. amin. Haleluya. Amin ya. Malam sudah larut tapi masih tetap beribadah. Itulah kehidupan ya. Orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Jadi kita ini semua ini dalam sekolah kehidupannya Allah ya. Jadi setiap hari kita benar-benar sekolah, kita belajar ya akan firman Tuhan. Untuk mengisi roh kita, jiwa kita dengan firman. Supaya roh kita, jiwa kita nggak kosong ya. Kalau roh kita, jiwa kita diisi dengan firman, maka roh kita damai, jiwa kita damai ya. Jiwa kita pun akan Amin. tenang bersama dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Oke, puji Tuhan. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan ada yang tahu hari ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 617. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-617 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan step by step, semakin hari semakin jauh, semakin indah bersama dengan Tuhan dan semakin asik dan menyenangkan ya. Karena setiap hari kita dengar kabar baik, saudaraku ya, kabar baik tentang pribadi Yesus yang sangat mengasihi kita semua. Oke. Tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam menjauhi. Menjauhi apa, saudaraku? Menjauhi pelanggaran, ya. Berarti ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita dekati. Kan begitu ya, Bapak Ibu? Nah, apa yang harus kita jauhi? Yaitu pelanggaran, ya. Sesuatu yang melanggar firman, nah itu yang Tuhan mau kita jauhi, saudaraku. Amin, Bapak Ibu ya. Sesuatu yang bertentangan dengan firman, itu yang Tuhan mau kita jauhi. Baru kita bisa melihat ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, ayo kita tanya sama-sama di pagi hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam menjauhi pelanggaran? Ada. Pasti ada ya, amin. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang itu tidak menjauhi pelanggaran, terus melakukan pelanggaran, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawaban sudah pasti tidak ada ya. Oke. Nah, semua sudah belajar akan rahasia ini ya, dan pagi ini kita akan bahas tentang kemuliaan Allah dalam menjauhi pelanggaran. Namun kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Dan orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman, akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Ya, oke. Terima kasih Pak John, kesempatan yang Amin. diberikan. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Nats baca Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 60 ayatnya yang ke-1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Amin. Siapakah orang yang bangkit dan menjadi terang dan kemuliaan Tuhan terbit atasnya? Itulah orang yang menjauhi pelanggaran. Amin ya. Orang waktu dia menjauhi pelanggaran, dia bilang, Tuhan, aku mau bangkit, meninggalkan kehidupanku yang lama, meninggalkan kehidupanku yang penuh dengan dosa, yang menjijikan, dan aku mau jadi terang. Baru di situ kemuliaan Tuhan ya akan terbit atasnya, ya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya. Amin ya, Bapak Ibu. Berapa banyak saudara yang mengerti rahasia ini, lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Waktu engkau bangkit, baru terang Tuhan ya mulai datang terbit atasmu. Tapi kalau engkau tidak bangkit, engkau tetap tinggal dalam pelanggaran, aku masih seperti yang dulu. Nah, orang-orang yang tidak mau bangkit, mereka artinya tidak menjauhi pelanggaran, kemuliaan Tuhan tidak akan bisa dinyatakan dalam hidup mereka. Ya, bangkit
dulu, bangkit dari segala dosa, bangkit dari segala ketakutanmu dan segala hal yang membuat engkau susah, tertekan dan sedih. Bangkit dari semuanya itu, bangkit dari segala kegagalanmu, bangkit, baru engkau lihat saudaraku, terbit atas dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata, ya. Oke, kita lihat penting ini, Bu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, Bapak Ibu? Menjauhi pelanggaran, ya. Kalau engkau menjauhi pelanggaran, pasti engkau dekat dengan Tuhan. Ya? Sebaliknya, saudaraku, kalau engkau dekat dengan pelanggaran, pasti jauhi Tuhan. Kan begitu, Bapak Ibu, ya. Alkitab berkata, sebab itu orang fasik tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Nah, perhatikan ini ya, kalimat-kalimat ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menjauhi pelanggaran. Untuk apa? Untuk mendekat pada Tuhan, ya, dan bangkit menjadi terang. Jadi waktu seseorang ambil keputusan untuk menjauhi pelanggaran, itu yang berkata Tuhan, bahwa aku untuk dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Kan begitu, Bapak Ibu. Tapi kalau orang itu saudara-saudara kasih Tuhan, dia tidak menjauhi pelanggaran, maka Bapak Ibu sekalian, itu dia semakin menjauh daripada Tuhan. Artinya kalau dia melakukan pelanggaran, semakin dia jauh kepada Tuhan. Tapi kabar baik buat kita sekalian, apapun dosamu yang kau perbuat, Tuhan tetap cinta orang berdosa. Ya. Suaranya hilang, Pak John. Signal mungkin, Oma. Iya. Mohon maaf ya. Oke, masalah signal terputus. Ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Oke, kita akan pelajari firman ini ya, saudara-saudaraku. Tuhan cinta orang berdosa ya. Tapi Tuhan perbuatan orang itu. Amin. Dosa apapun, dosamu walaupun merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju, walaupun berwarna merah seperti kain kesumbat akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Tuhan itu bisa mengampuni dosa apapun kalau orang itu mau sadar dan bertobat ya. Tapi kalau dia tidak menjauhi pelanggaran, dia lakukan pelanggaran terus, maka Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan itu akan hilang ya. Di dalam Roma pasal yang ketiga 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kemuliaan Allah. Jadi kalau orang berbuat dosa, artinya dia melanggar firman ya, Bapak Ibu. Itu suraku kemuliaan Tuhan yang hidup ini kan sebentar ada akan keluar ya dari materi, tapi sebetulnya ini ada kaitannya. Oke. Coba kita lihat dulu Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Supaya kita mengerti tentang rahasia ini ya. 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 Roma 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, siapa yang kehilangan kemuliaan Allah? Orang yang telah berbuat dosa ya. Kata telah itu menunjukkan sesuatu sudah dilakukan, sudah selesai. Ya, saudaraku. Jadi lihat Bapak Ibu, orang-orang berbuat dosa itu pasti dia kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan uang, uang bisa kita cari ya. Kehilangan barang, kehilangan sesuatu yang berharga, kita bisa cari lagi, saudaraku. Ya, apapun caranya kita usahakan cari sampai mendapatkan kembali. Tapi kalau orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dia mau cari di mana, saudaraku? Gak ada toko yang jual, ya. Kemuliaan Allah dikembalikan dalam hidupnya ketika dia mulai menjauhi pelanggaran, ya. Artinya dia meninggalkan dosanya, baru kemuliaan Allah itu dinyatakan. Nah, ini satu lagi supaya kita bisa mengerti ya. Dan akibat dari dosa itu, kalau dia tidak menjauhi pelanggaran, lihat kembali ke Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Ya, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup dan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Amin. Perhatikan baik-baik. Sebab upah dosa. Upah itu apa? Sebagai hasil, ya, sebagai akibat dari apa yang dilakukan. Sebab upah dosa, ya, saudaraku, upah dosa maut. Amin, Bapak Ibu. Nah, upah dari saudara dan saya yang beribadah kepada Tuhan itu adalah keselamatan. Katakan amin. Amin. Ya, keselamatan kita dapatkan. Tuhan sediakan keselamatan kita dapatkan di sorga. Tapi untuk menentukan kita dapat upah paling besar, paling banyak, saudaraku, itu tergantung apa yang kita lakukan semasa kita hidup di bumi ini, saudaraku. Kalau kita hidup di bumi, kita tidak sia-siakan anugerah Tuhan, kita beribadah dengan setia, kita rajin, saudaraku, untuk ambil bagian dalam pelayanan, saudaraku, ya, membawa jiwa-jiwa. Kemudian kita dukung kerjaan Tuhan, support dengan dana, maka dan lain-lain itu, Bapak Ibu, itulah yang menentukan upah kita itu akan besar di sorga. Upah itu apakah banyak, apa sedikit, saudara-saudaraku, ya. Upah kita itu apakah besar atau kecil, itu tergantung apa yang kita lakukan di bumi. Nanti perkara kita masuk sorga itu sudah pasti, ya, kita dapatkan hidup yang kekal di sorga, itu sudah pasti. Tapi yang menentukan kita mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan di bumi itu menentukan, Bapak Ibu, ya, apa yang kita dapatkan di sorga. Jadi hidup ini sebuah investasi. Jadi engkau beribadah kepada Tuhan ini sebuah investasi. Jadi ini ibarat engkau sedang mengumpulkan sangu, mengumpulkan pahalamu di sorga, ya. Jadi ibadah kita nggak akan sia-sia. Amin. Haleluya. Yang mengerti bilang amin. 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 Oke, lihat lanjut yang penting ini. Ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya, saudaraku. Tadi malam kita baru menyelesaikan Efesus pasal 1, ya, dan pagi ini kita sudah masuk di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan ayat-ayat ini akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudara? Dalam menjauhi pelanggaran, ya. Pelanggaran sekecil apapun itu juga harus dijauhi. Bukan pelanggaran yang besar, tapi yang kecil juga dijauhi. Amin. Baik sengaja atau tidak juga Tuhan mau dijauhkan, ya. Oke. Nah, mari kita ada 3 tanda orang-orang yang menjauhi pelanggaran itu. Mari kita akan lihat, ya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, selaku? Pertama ini dia, ya. Ini dulu yang pertama. Pertama, dia mengerti. Mengertinya bagaimana, Bapak Ibu? Mengerti pentingnya dia dahulu, ya, ini dahulu. Oke. Mengerti pentingnya dia dahulu sudah mati. Kenapa, Bapak Ibu? Sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Kita lihat ayatnya, ya. Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus 2 ayat yang ke-1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Amin. Amin. Jadi kalau orang itu menyadari bahwa dia sudah mati manusia lainnya, semua tabiat-tabiat yang lama, maka dia tidak akan melanggar, ya. Tidak akan melanggar akan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dia. Jadi yang pertama, dia perlu mengerti dulu. Mengerti bagaimana suatu. Mengerti itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting, ya? Penting. Mengerti penting dia dahulu sudah mati. Sudah mati karena apa, saudara? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Saudara pernah dengar lagu ini nggak? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terus apa lagi? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Tuhan. Jadilah daku seperti yang kau ingini. Amin. Jadi ini dulu, saudaraku. Ini yang pertama, Tuhan mau kita mengerti, ya.
Jadi kalau tanda yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menjauhi pelanggaran, siapa dia? Yang pertama, dia mengerti pentingnya dia dahulu sudah mati. Bilang, aku sudah mati karena Aku sudah mati dosa-dosa ya dan karena pelanggaran. Itu dosa-dosa dulu. dan Jadi kita pelanggaran. mati ya. Kita mati karena dosa, kita mati karena pelanggaran. Itu dulu. Baru kita benar-benar bisa menjauhi pelanggaran itu ya. Oke. Nah, setelah kita mengerti, baru kita lihat dulu. Yang kedua, kita memahami. Amin. Memahami itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting ya. Memahami pentingnya hidup. Hidup karena apa, Bapak Ibu? Hidup karena mengikuti jalan Tuhan dan bukan mentaati iblis. Siapa iblis? Iblis di sini adalah dia penguasa, ya, selaku kerajaan angkasa. Kita lihat ya, Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Efesus 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin. Amin ya. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa menjauhi pelanggaran? Yang kedua ini, saudaraku, kita perlu memahami pentingnya hidup kita ini karena mengikuti apa, saudara? Mengikuti jalan Tuhan. Engkau hidup. Tapi kalau engkau mengikuti, Bapak Ibu mentaati penguasa iblis, penguasa kerajaan angkasa, engkau akan mati, Bapak Ibu ya. Engkau akan mati. Upah dosa itu adalah maut, Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jadi kita sudah belajar ini memahami di sini ya. Saudara, mari kita lihat yang ketiga setelah kita sudah mengerti, lalu yang kedua memahami, baru yang ketiga. Saudaraku, kita mengakui. Saya tanya, mengakui itu penting nggak? Penting ya. Penting. Mengakui pentingnya apa, saudaraku? Mengakui pentingnya Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya ya, yang besar dilimpahkannya kepada kita. Amin ya. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 4. Ya, Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Amin ya. Tetapi Allah yang kaya. Allah yang apa, saudara? Kaya. Allah kita bukan miskin. Allah kita kaya. Kaya dengan apa, Bapak Ibu? Kaya dengan rahmat. Ya. Rahmat itu sama dengan anugerah. Sama juga dengan kasih karunia. Ya, masih ingat apa itu kasih karunia? Ada 4 poin. Siapa yang ingat? Ya, Apa itu kasih karunia? Ada yang ingat, Bapak Ibu? Itu apa? Gift. Hadiah. Ya. Yang kedua itu apa? Merciful. Kebaikan Tuhan, kebaikan hati Tuhan, ya, kemurahan hati Tuhan. Yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan mau memberikan itu. Lalu yang ketiga apa? Kasih karunia itu apa, saudaraku? Itu adalah sebuah kemampuan ilahi, ya, yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa. Tapi Tuhan kasih dia kekuatan, ya, kemampuan di situ sehingga dia mampu melewati semua masalah dengan sehingga tidak sedih, tidak stres, tidak depresi, ya. Kita ada ini anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan yang keempat, yang terakhir itu apa? Kasih karunia itu apa? Opportunity. Sebuah kesempatan, ya. Jangan kau sia-siakan, Bapak Ibu. Tuhan kasih anugerah ini, kasih karunia ini, rahmat ini, bersyukur, Bapak Ibu, ya. Hidup ini sebuah anugerah, sebuah rahmat Tuhan, sebuah kasih karunia, sebuah kesempatan, jangan kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, Bapak Ibu, oh, kita akan menyesal, kita mau mencoba mengejar laut, nggak nutup, Bapak Ibu. Ya, kita hanya saja. Ya, kenapa? Aku tidak melakukan, ya, sudah terlambat, Bapak Ibu. Mau bilang Tuhan, aku mau buka rumah untuk kebaktian, udah telat, Bapak Ibu. Tuhan, aku mau cari jiwa-jiwa untuk Tuhan, udah telat, Bapak Ibu. Tuhan, aku mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, udah telat, Bapak Ibu. Ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan, Tuhan kasih kita anugerah, kasih karunia rahmat ini, ayo kita lakukan dengan segenap hati, ya, supaya kita tidak akan menyesal sesuatu. Oke, ayatnya saya sudah diperdengarkan belum? Tadi Efesus 2 ayat 4. Sudah, ya.
Oh, belum ya? Belum ya. Efesus Silakan. 2 ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Ya. Amin. Allah yang kaya dengan rahmat. Ya, saudaraku. Ya, rahmat yang besar yang dilimpahkannya ya kepada kita sekalian. Oh, haleluya. Ini luar biasa, dahsyat Bapak Ibu. Nah, kalau gitu sekarang kita lihat apa dong hasilnya ya. Hasil yang akan kita capai, yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan. Mari kita lihat ya. Ini dia, dari orang yang menjauhi pelanggaran. Kita lihat ini hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia hidup. Dia hidup karena apa Bapak Ibu? Dia hidup karena iman. Ya, iman itu karena dia mendengar firman. Bukan karena pelanggaran dosa. Amin ya. Kalau pelanggaran dosa itu dia akan mati. Mari kita lihat ya Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Amin. Amin ya. Kamu dahulu sudah mati. Alasannya apa orang mati? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi di sini bagi kita orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, kita semua hidup ya, hidup karena apa? Karena iman. Nah, iman itu datang dari mana? Datang dari kita mendengar, karena kita mendengar firman. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita udah dengar firman, kita udah ngerti, maka kita akan menjauhi pelanggaran dosa. Amin Bapak Ibu ya. Ini dia. Oke, sekarang kita akan lihat hasil yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang Oke, yang kedua ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjauhi, bilang menjauhi. Dia menjauhi apa, saudaraku? Dia menjauhi roh jahat. Roh jahat yang bekerja di antara orang-orang durhaka, ya. Lihat, orang-orang durhaka ini itu roh jahat ya menguasai mereka. Dan kita sebagai orang percaya yang taat pada firman, kita pasti menjauhi itu, saudaraku. Roh yang jahat, bukan malah kita dekat, kompromi, tidak. Kita menjauhi roh jahat ya, yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita lihat ayatnya ya, Efesus 2 ayat yang Efesus kedua. 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin. Nah, lihat ini Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak menjauhi pelanggaran, itu dia sementara mengikuti. Saudaraku, mengikuti apa saudara? Dia mengikuti jalan dunia ini. Kenapa? Karena dia mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati iblis. Tapi kita semua hari ini yang menjauhi pelanggaran, menjauhi dosa, Bapak Ibu, ya. Ini namanya kita taat. Saya taat pada firman, dia menjauhi roh jahat. Bilang roh jahat. Kalau gitu roh yang baik yang mana yang kita ikuti? Yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin ya. Bekerja dalam hati orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Kita menjauhi roh jahat yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, durhaka itu baik apa jahat? Jahat. Jahat ya. Dan siapakah orang tua yang senang kalau ada anak yang durhaka? Tidak ada orang tua yang senang anak durhaka. Amin ya. Tuhan tidak ingin juga kita sebagai umatnya juga durhaka kepada Tuhan ya. Nah, orang durhaka itu kenapa? Dia tidak menjauhi pelanggaran. Dia terus melakukan pelanggaran. Tapi kalau orang taat Bapak Ibu, dia pasti menjauhi pelanggaran. Dan orang ini akan hidupnya bahagia. Oke, kita lihat yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima apa Bapak Ibu? Dia menerima kasih Tuhan yang besar yang dilimpahkan Tuhan kepada hidupnya. Bilang amin. Haleluya. Kita lihat ayatnya ya, Efesus 4 ayat yang 2 ayat 4. Efesus 2 ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Amin. Tetapi Allah yang kaya ya. Dengan apa Allah kaya? Dengan apa? Dengan rahmat-Nya.
Hanya karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Nah, kepada kita ini siapa, Bapak Ibu? Orang-orang yang menjauhi pelanggaran. Amin ya. Waktu engkau menjauhi pelanggaran, maka rahmat itu yang besar, kasih yang besar dilimpahkan kepadamu. Dan saya percaya engkau menjadi orang yang berbahagia. Yang setuju katakan amin ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di sini. Tetap semangat Bapak Ibu dan ikuti Tuhan dengan segenap hati ya. Oke. Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Ibu Andri ada di sana? Oh, praise God, praise the Lord. Oh, mungkin masalah signal ya. Ibu Andri terputus. Baik, teman-teman semua. Ya, kita akan berdoa. Baik, Ibu Fang Fang Lai akan berdoa buat kita semua. Ya, silakan Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kehadirat-Mu pada pagi hari ini, membuat kami selalu senang, membuat kami selalu penuh sehat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membangunkan roh jiwa tubuh kami untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mendengarkan yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Karena kemuliaan Allah itu melimpah dalam kehidupan kami untuk menjauhi pelanggaran-pelanggaran apapun juga. Tuhan, tutup bungkus kami semua, teman-teman JKI, CLCC, kami peserta 15 orang ini pada pagi hari ini bertemu di Zoom. Engkau bawa mereka semakin hari semakin melekat padamu, percaya padamu, taat, setia, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Engkau Allah yang sanggup mampukan kami. Engkau Allah yang sanggup mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas. Kami bersyukur dan banyak terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau bungkus Pak John dengan kuat, saudara anak domba Allah dengan seisi keluarga Pak John, seisi keluarga Bu Sinta, seisi hatinya, anak-anaknya, ketiga anaknya. Tuhan, Engkau berkatilah setiap usaha apapun yang juga Engkau berilah kesehatan, Engkau berilah damai sejahtera sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami satu persatu dalam pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat terbaik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih, Pak John. kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat ya buat kita semua, dan terima kasih Ibu Rosalin telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Amin. Sama-sama. Oke, kembali pada host Amin. kita. Sama-sama. Tuhan berkati Bu Rosalin dan Pak Bruri. Amin ya. Ya, Amin. Terima kasih. Amin. Praise God. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunang MA dari Kediri yang telah memimpin ibadah pada pagi ini. Kiranya apa yang difirmankan juga yang hadir bisa kami tanam di hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur, terima kasih yang Bapak Pendeta luar biasa menyampaikan firman Tuhan maupun puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Rosalin yang memperdengarkan firman Tuhan. Juga terima kasih Bapak Bluri menyampaikan doa firman, dan Ibu Fang Fang lain yang telah membawa doa firman
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita masuk dalam doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Haleluya, terima kasih Bu Joyce. Waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Semangat Bu Joyce. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Shalom. pagi waktu Indonesia dan selamat malam buat opa saya yang handsome selalu dan opa Bruri Marantika dan Oma Rosalin yang cantik selalu. Lalu. Jerman. Haleluya. Luar biasa. Tadi cucunya nyanyi ya Pak Oma ya. Mantap. Haleluya. Saya akan menyampaikan doa profetik bagi bangsa negara dan bagi gereja CLCC. Mari kita sama-sama kita aminkan dan I receive-kan. Haleluya. Haleluya. Doa profetik pertama, John. saudara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I Haleluya. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Amin. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I Amin. I receive. Ketika lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa Doa profetik profetik dua doa. bagi gereja everlasting. Everlasting. Urapan kuasa dan Kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. semua pelayanan Semua Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada Praise host God. saya. Tuhan Yesus luar biasa. Ibu Joyce Putirai. Saya persilahkan Ibu Joyce. Semangat. Ya. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto
yang telah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, Amin. 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 Selanjutnya, mari kita menikmat pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Asna Tetiasi Atanasia. Asya Esti Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan. Asih Bu Joyce, Ibu Atanasia. Iya, iya. Terlalu panjang. Gak apa-apa ya, saya ambil satu aja, gak apa-apa ya. Iya, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Salam. Shalom. Salam waktu Jerman, Oma Opa. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya untuk menyampaikan pengumuman gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai 10.00 WIB masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadat CLCC pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah keluarga Saudara Riko, putranya Ibu Indriani di Jalan Bypass Juanda depan Hotel Halogen Sedati Juanda. Diharap kehadiran semua jemaat gereja CLCC. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulustiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan November 2024. Tanggal 10 November 2024 Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tanggal 10 bulan November 2024 Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tanggal 15 November 2024 Adik Joshua Dimas Anugrah Paimoni dari Sidoarjo, putranya Ibu Atanasia Puji Esti saya sendiri. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Memberkati buat Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan. Saya Amin. kembali please. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah Gereja CLCC pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, barangkali ada yang mau didoakan, silakan langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini. Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam pelayanan mulai dari pagi, siang, malam, juga
Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi sehat semuanya. Juga yang hadir di ibadah pada pagi hari ini, Gereja CLCC juga diberi kesehatan selalu, sehat semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Silakan Pak John. Ya. Ya. Terima kasih Bu Joyce Putirai. Oke, Pak Lukas, terima kasih. Baik, kita akan doa deklarasi ya. Oke, pagi ini ada beberapa sahabat-sahabat kita yang akan menaikkan doa deklarasi. Yang pertama ada Ibu Andri Marantika, kemudian ada Ibu Nina Armedi, lalu kemudian ada di sana ya, ada orang tua kita, oke, Omar Rosalin ya. Jadi ingat urut-urutannya. Lalu kemudian yang keempat ada Ibu Atanasia ya. Lalu orang tua kita Pak Bruri Tikwalu yang kelima, lalu keenam Pak Lukas Krisnanto ya. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan doa deklarasi ya. Nomor 1 ingat tadi siapa? Ibu Andri Marantika. Nomor 2 siapa? Bu Nina. Bu Nina Armedi. Nomor 3? Saya, John. Oh, Omar Rosalin. Oke. Yang keempat? Atanasia. Bu Atanasia. Oke. Yang kelima? Pak Bruri ya? Oke, Pak Bruri. Dan keenam Pak Lukas. Ya, silakan. Bu Andri Marantika. Ya, baik bisa dibuka Bu Andri. Ya, Oke, sudah Pak silakan. John. Terima kasih Pak John. Oke, silakan. Semuanya. Yes. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit dan bagi gereja CLCC kita. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, Ibu Nina Armedi. Ya, terima kasih Pak John. Aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Amin. Aku percaya menangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Ya, silakan Pak Bruri ya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Lukas Krisnanto. Nama Tuhan Yesus, aku percaya hari ini akan ada keberuntungan bagi yang ada beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Terjadilah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Haleluya, haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sebagai pernyataan iman kita ya kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam segala keadaan kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami semua. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan tinggi. Kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, sembah Kau Tuhan. Puji, sembah Kau Yesus.
Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami percaya kebajikan, kemurahan dari Tuhan meliputi kami seluruh kami. Dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu, lihat hari ini sesuatu yang ajaib sedang datang dalam kehidupanmu. Engkau yang berkomitmen untuk meninggalkan dosa aja. dalam nama Yesus. Ada keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Teman-teman dari berbagai kota di Indonesia dan juga yang ada di Jerman. Tuhan berkati orang tua kami akan beristirahat. Tuhan berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup dalam damai surgawi, kekuatan, perlindungan, kemenangan, pertolongan tercurah dan dicurahkan dalam hidup mereka semua. Terima kasih. Dan berkati semua anak mantu cucu di Jerman. Berkati orang tua kita, yaitu Pak Bruri bersama Ibu Rosalin di Jerman. Kuasa Tuhan sudah tercurah dalam hidup mereka. Dan untuk masalah tanah yang dijual di Tretes, yang di Surabaya, semua dilancarkan, dimudahkan jalannya. Dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat fantastis. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Juga berkati Ibu Nina Armedi, akan juga menjual tanahnya yang ada di Tuhan Manado. Percaya Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Andri yang akan menjual rumahnya, Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat memuaskan. Siapapun yang menjual propertinya, percaya Tuhan akan menolong, Tuhan melancarkan, memudahkan dengan harga yang sangat memuaskan dalam nama Yesus. Berkati Ibu Atanasia membuka salon hari ini, Tuhan kirimkan pelanggan yang banyak. Ibu Andri yang bekerja, berdinas, Tuhan, di klinik, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dicurahkan atasnya. Itu semua anak mantu cucu diselamatkan. Percaya satu orang diselamatkan, keluarga diselamatkan, dan keluarga besar Marantika juga Tuhan pakai menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Joyce, jangan takut untuk bisa mendengarkan doamu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu akan dipulihkan, kesehatanmu juga dipulihkan. Tuhan berikan kau kasih dan anugerah, berdoa terus sampai kau lihat segala sesuatu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka, jalan-jalan yang buntu mulai terbuka dalam nama Yesus. Percaya kalau itu Tuhan mencurahkan berkat, tidak ada seorang pun yang menghambat, menghalangi berkat-Mu. Tuhan tolong kami doakan untuk hotel yang di Tretes, kalau itu atas perkenanan Tuhan, Tuhan berikan itu kepada Pak Lukas, untuk dia menjual dengan harga yang terbaik, dan Tuhan kirimkan pembeli yang tepat. Terima kasih, untuk apapun urusannya Tuhan akan menyertai Pak Lukas, dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami doakan juga untuk Ibu Fang Fang Lai, kuasa Tuhan tercurah atas hidupmu, Bu Fang Fang Lai. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Tuhan tahu bahwa kau membutuhkan semuanya itu, dan tidak akan lama lagi engkau akan melihat keajaiban Tuhan di waktu-waktu dekat ini. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kehidupanmu. Jangan takut, jangan susah, tetap percaya Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk Alin, kami doakan Alin, berkati Alin, membawa dia lebih dekat, semakin dekat dan melekat dan mengenal pribadi Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupan Alin, baik keuangan, ekonomi, sehingga dia pun engkau pakai menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Semuanya sudah hadir di saat ini, engkau sudah terima kuasa, terima mujizat. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian juga Tuhan Yesus. Nanti siang Tuhan berkati Ibu Yeti dan tim yang akan melayani, dan juga Ibu Atanasia. Untuk kebaktian besok pagi, Tuhan berkati dengan tim yang akan melayani. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak John. Terima kasih Kak John. Terima kasih Bu Bu Andre, Bu Sinta, Bu Adriana, Teti Alin semua. Bu Sinta, Selamat beraktivitas. God bless you. Valencia, ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya. Lekas Pak Bruri. Ya. Selamat istirahat. Ya, God bless you all. Ya. God bless you all. Ya. Bye. Bu Nina.
Semangat Bye-bye. ya. Salam buat semua ya. Joyce, Oke. Bu Joy semangat ya. God bless Ya. Terima kasih Bu you. Joy. Ya. Ya. Terima kasih Bu Andri, Mbak Tika. Ya. Amin. Ya. Alicia. Ya, Amin. jauh dari Ya. sini. Ya. Oke. Ya, nanti ketemu tahun depan Bu Fang Fang Lai ya. Ya, Oke. Kalau Terima kasih Tuhan semuanya. mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan, itu dia ya. Ya. Oke, bye-bye. Bye. Lekker slapen. Dankjewel. Oke. Dankjewel. Bu Joy, semangat. Ya. Oke.